Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Eka Wijayanti akan menjelaskan tentang teknik menghidupkan tokoh dan membangun monolog atau dialog. Penokohan dalam drama. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Dalam penokohan, watak atau karakter seseorang tokoh dapat dilihat dari 3 segi, yaitu dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik. 3 cara menggambarkan tokoh. Yang pertama campuran, yang kedua analitik, dan yang ketiga dramatik. Pengertian dari campuran adalah penggambaran watak tokoh melalui penggabungan cara analitik dan dramatik dengan tujuan untuk melengkapi. Yang kedua analitik. Analitik yaitu cara yang digunakan pengarang untuk menggambarkan watak tokoh secara langsung. Dan yang ketiga dramatik adalah cara pengarang untuk menggambarkan tokoh utama secara tersurat atau disebut juga secara tidak langsung. Jadi dalam menggambarkan tokoh itu terdapat tiga cara menggambarkannya, yaitu campuran, analitik, dan dramatik. Perbedaan penggambaran secara analitik dan dramatik yaitu jika analitik menggambarkan watak tokoh secara langsung, sedangkan yang dramatik secara tersurat atau tidak langsung. Selanjutnya, monolog. Menurut KBBI, monolog adalah pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Terdapat 3 jenis monolog, yaitu monolog dramatik, monolog batin, dan monolog internal. Monolog dramatik adalah sajak yang terdiri atas kata-kata yang diucapkan seorang tokoh tunggal pada saat kritis yang mengungkapkan keadaan dari situasi yang dihadapinya. Yang kedua, monolog batin. Monolog batin adalah teknik seorang aktor yang berperan menjadi tokoh yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, monolog internal. Proses berpikir dengan kata-kata atau berbicara dengan diri sendiri, baik secara sadar maupun setengah sadar. Nama saya Nurul Fadila dengan NIM 18000031109 yang akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu dialog. Dialog ini merupakan percakapan dalam sandiwara, cerita, drama, dan lain-lain. Nah, dialog juga ini bisa diartikan sebuah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara 2 tokoh atau lebih. Teknik dialog dalam sebuah drama. Nah, dialog di sini merupakan ciri khusus suatu karya drama. Jadi dialog ini adalah ciri tertentu yang menjadi ciri khususnya. Yang kedua, teknik dialog secara visual membedakan karya drama dengan lainnya, yaitu puisi dan prosa. Yang ketiga, dialog dalam puisi dan prosa tidak semutlak dalam drama. Yang keempat, dialog merupakan percakapan tokoh cerita. Dan yang kelima, dialog dalam drama tidak boleh diabaikan karena pada dasarnya drama merupakan dialog para tokoh cerita. Perkenalkan, nama saya Anggun SS, NIM 180003108. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi teknik dialog dalam drama, yaitu dalam struktur lakon, dialog dapat dilihat dari segi estetis dan segi teknis. Dari segi estetis, dialog merupakan faktor literer dan filosofis yang mempengaruhi struktur keindahan lakon. Dari segi teknis, dialog biasanya diberi catatan pengucapan yang ditulis dalam tanda kurung. Dialog biasanya melancarkan cerita atau lakon. Dialog mencerminkan pikiran tokoh cerita. Dialog merupakan hubungan tokoh yang satu dengan tokoh lain. Dialog berfungsi menggerakkan cerita dan melihat watak atau kepribadian tokoh cerita tersebut. Ada 2 macam teknik dialog, 1 monolog dan 2 konversi percakapan. Nah, ada juga teknik dialog dalam bentuk prolog, pembukaan atau peristiwa pendahuluan yang diucapkan pemeran utama dalam sandiwara, dan epilog berarti bagian penutup pada karya drama untuk menyampaikan atau menafsirkan maksud karya tersebut.
Nama Yeni Apriani, NIM 1800003113. Struktur dasar sebuah drama. Yang pertama yaitu ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Kemudian yang kedua ada dialog atau monolog, merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menghantarkan kehidupan atau watak manusia, problematika yang dihadapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada epilog, merupakan bagian akhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari sebuah cerita atau menafsirkan maksud cerita. Selanjutnya yaitu elemen dalam dialog. Elemen dalam dialog ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Kemudian yang kedua yaitu wawancara atau percakapan, merupakan dialog atau monolog yang diharuskan diucapkan oleh tokoh cerita. Kemudian yang ketiga yaitu krama agung, merupakan petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Demikianlah presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.